Agung dan mulia Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, dan Kau perkenankan lagi berjumpa Jumat 12 Februari 2021. Karena itu kami mau bersyukur di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu bagi kami, hingga hari ini kami boleh melanjutkan hidup karunia Tuhan. Sebelum kami mengisi dengan berbagai aktivitas kami yang Tuhan perkenankan, kami mau menikmati sejenak berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami ya Allah Roh Kudus, biarlah hikmat-Mu ada pada kami, sehingga tidak sia-sia firman ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini pertama Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Inilah bagian firman saudara yang diperkenankan kita membaca untuk kita renungkan hari ini sebagai pegangan kehidupan kita. Mengajak kita merenung sejenak dengan satu pokok perenungan, lembaran baru. Saudara, dalam firman ini Paulus menceritakan kepada Timotius sebagai anak rohani yang dibanggakannya, bahwa ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Betapa Paulus sadar akan masa lalunya sebagai penganiaya jemaat Tuhan, sebagai orang yang sangat membenci kekristenan. Bahkan dia tidak malu menyebut dirinya sebagai pribadi yang paling berdosa, yang tidak pantas ketika ia mengingat-ingat berbagai perbuatan jahatnya bagi sesama manusia, terlebih mereka yang percaya kepada Kristus. Karena itu, lewat perikop kita, ia ungkapkan dengan jelas kepada Timotius bahwa aku sangat bersyukur bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa seperti diriku. Dosaku diampuni dan aku mendapat belas kasihan dari Tuhan. Bahkan kepadaku dipercayakan pelayanan memberitakan Injil Yesus Kristus. Luar biasa membanggakan. Paulus merasa bangga dan bersyukur. Ia merasakan bagaimana Tuhan mengasihi dia. Paulus tidak malu menceritakan semuanya kepada Timotius, bahwa
Ia berharap dengan ungkapan ini, dengan cerita kisah masa yang kelam itu tentang cinta kasih Kristus, maka Paulus berharap bahwa orang akan bertobat ketika mendengar kisah ini. Orang akan tidak berkanjang dalam kejahatan yang dilakukannya. Paulus berharap bahwa siapapun juga yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa-dosa, mari bertobat. Dan dengan bertobat, maka engkau akan mendapat hidup baru, hidup yang kekal. Dia harapkan bahwa dengan kisah yang dia ungkapkan itu menjadi contoh yang mencambuk orang untuk meninggalkan segala yang tidak diperkenankan Tuhan dalam keseharian kita. Sungguh Paulus merasakan dan mau mengungkapkan, mau menceritakan bahwa Allah yang menerima dia itu, yang mengampuni dia itu, sungguh penuh kasih. Pengasihan dan pengampunan Tuhan telah diterima oleh Paulus, membuat hidupnya tidak sia-sia, menjadi berarti. Karena itu, ia tidak lagi merasa sebagai hidup yang sia-sia, tetapi yang dirasakan Paulus adalah kebahagiaan tersendiri. Karena itu ia mau supaya orang lain pun merasakan itu, yakni dimulai dengan menyesali dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Dan setelah itu rindu yang amat untuk berbalik kepada Tuhan dan menyerahkan hidup untuk dituntun oleh Allah Roh Kudus. Bahkan mencintai ladang Tuhan untuk diisi dengan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus. Saudara, melalui kisah tentang pertobatan dan pengasihan Tuhan yang dirasakan oleh Paulus ini, mau menjadi cermin bagi kita bahwa mari datanglah kepada Yesus. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni oleh Yesus. Semua terbuka untuk diampuni. Asalkan kita berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi, benar-benar lahir baru. Masa lalu yang penuh dosa bukanlah akhir segalanya. Tuhan memberikan kesempatan untuk memulai lembar hidup yang baru dan menjalaninya dalam pertobatan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Berkenanlah firman-Mu ini senantiasa berbicara bagi kehidupan kami dalam segala situasi. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan karya kami hari ini, rencana, pekerjaan, usaha, semuanya ya Tuhan. Biarlah keputusan kehendak Tuhan yang jadi di tengah-tengah semuanya itu. Kami menyerahkan keluarga kami ya Tuhan. Engkau kiranya memelihara dan memberkati mereka semua. Hidup mereka senantiasa terjamin di dalam kasih Tuhan sendiri. Kami teringat ya Tuhan, saudara-saudara kami yang berbeban karena sakit penyakit. Di mana saja mereka berada, dalam segala kondisi keterbatasan mereka, kami mohon lawatan-Mu berlaku bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai dan mencintainya. Sungguh tidak mudah untuk melupakan. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan mereka semua dan tidak putus asa. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan. Berkatilah kami sekalian Tuhan, berikan kami kekokohan dalam melayani Engkau di masa-masa pandemi ini. Oh Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berbahagia karena hari ulang tahunnya. Sempurnakanlah sukacita mereka, nama-Mu tidak dilupakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan khusus karena peristiwa alam, antara lain penyebab banjir yang ada di Kalimantan dan di tempat-tempat yang mengalaminya ya Tuhan.
Engkau kiranya berperkara bagi keadaan mereka, memberikan ketabahan dan memberikan kesehatan yang cukup. Karena kami mendengar kabar ya Tuhan bahwa banyak yang dirujuk dari Mamuju oleh karena situasi yang membuat mereka terpapar. Oh Tuhan, Engkau menjadi dokter yang tidak kelihatan untuk menyehatkan mereka semua. Kami berdoa Bapa di sorga untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan kasih dan berkati. Mereka mengangkat pelayanan itu dengan penyertaan Tuhan semata-mata. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.